untuk proses breeding ini kalau saya sarankan tetap ditambah penguat. Penguat itu sebenarnya nggak harus pakan jadi seperti ini. Teman-teman tambah jagung giling itu udah disebut sebagai penguat ya. Teman-teman tambah dengan SBM atau kedelai giling atau keleci itu juga sebagai penguat. Nah, ketika dia digabungkan antara sumber serat kemudian sumber protein dan sumber karbohidrat ini digabungkan ditambah dengan mineral, vitamin mineral, maka dia menjadi konsentrat yang kita kenal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kandang budi luhur. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, ya, di channel YouTube kandang budi luhur. Saya tidak henti-hentinya dan tidak akan pernah lelah untuk mengucapkan banyak terima kasih buat semua dukungan teman-teman. Ya, semoga apa yang kita buat melalui konten-konten tentang dunia peternakan ini, dunia peternakan kambing domba, kita juga pernah bahas juga sapi. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi amal jariah ya buat saya dan tim, kemudian buat teman-teman menjadi manfaat yang besar lah untuk membangun peternakan teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita ingin berbagi ke teman-teman. Kebetulan ini pagi ya. Dan ya kandang teman-teman nanti dengar sautan-sautan ternak, memang jamnya jam makan ini. Nah, kita akan menjelaskan sedikit ya, ini sesi ngevlog. Jadi saya setelah mendapatkan fakta bahwa harga kangkung ya kemarin di musim panen raya di Agustus, September, Oktober ya, mulainya mungkin September ya, Oktober itu masih terjangkau di 2.300-an, kalau di sana di 2.100 ya. Mengetahui angka kangkung yang cukup tinggi, apalagi di bulan November, Desember dia berada di angka di atas Rp3.000, dan sekarang pun di bulan Januari dia masih istiqomah di atas Rp3.000. Nah, mengetahui data itu dan mengetahui informasi itu, bahkan sampai Idul Adha nanti pun dia tidak akan goyah harganya ya. Dia akan bahkan menjelang Idul Adha dia akan terus naik. Nah, karena memang kandang budi luhur kita sering membahas antara pakan kering dan pakan hijauan. Memang teman-teman tidak dipungkiri bahwa saya secara pribadi untuk kandang budi luhur ini lebih senang sebenarnya menggunakan pakan kering. Kenapa? Karena memang sangat, dengan jumlah kita memelihara ternak dengan jumlah yang banyak itu tidak ada rasa khawatir sedikit pun ya. Dan kalau dihitung-hitung pun anggaran yang keluar gitu ya antara pakai hijauan sama pakan kering ya 1-2 kalau untuk breeding ya. Karena memang kita penggunaan konsentrat atau complete feed pun sebagai pakan penguat itu tidak begitu banyak. Nah, kita perbanyak adalah sumber serat. Nah, tapi teman saya juga kemarin ada yang ngubungi daerah Jawa Timur, dia masih istiqomah breedingnya pakai kangkung. Nah, jadi saya akhirnya kemarin juga udah saya bahas, saya banyak menggunakan kangkung kering ya teman. Saya menggunakan kulit kacang hijau ya. Saya banyak menggunakan sumber serat kulit kacang hijau, bahkan saya stok dengan kapasitas kandang budi luhur di angka 70, 80 gitu ya. Itu saya kemarin stok sampai saya beli bolak-balik itu sampai 5 truk teman-teman untuk kulit kacang hijau. Nah, sekarang kulit kacang hijau sudah saya tidak jual, saya gunakan untuk keperluan ternak sendiri, teman-teman. Nah, memang stoknya sudah tidak banyak ya, tinggal di sini. Di sana saya juga masih nyimpen di gudang teman saya. Itu pentingnya gudang juga ya. Jadi gudang itu harus gede, teman-teman. Hijauan pun kalau gudang itu besar gampang banget lah buat nyimpen gitu ya. Karena intinya di situ. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sajikan juga bahwa pakan breeding di kandang budi luhur ya,
ini sudah saya terapkan mulai bulan September lalu. Saya menggunakan silase ya. Silase saya itu kadang pakai jagung ya kalau lagi musim. Sekarang kan jagung musim bulan Januari ini sawah udah padi semua, teman-teman. Nah, karena sawah sudah padi semua, jadi saya menggunakan silase rumput untuk periode mulai saya lakukan di bulan Desember lalu ya. Nah, ini kemarin juga saya baru buat silase odot dan silase pakcong. Nah, teman-teman, karena budi luhur proses pemberian pakannya ya, kalau pagi sama sore itu sama, teman-teman. Ya. Nah, jadi komposisi pakannya terdiri dari ini ya. Di drum ini ada silase odot plus pakcong. Ya, di sini ada silase odot dan pakcong, dan silase ini teman-teman saya buat tanpa penambahan tetes tebu atau molasses dan tanpa penambahan prebiotik ya, tanpa penambahan E4 dan jenis-jenis prebiotik yang lain. Nah, saya rumput kemudian saya masukkan drum, itu juga saya ada silase menggunakan plastik UV dan kapasitas yang sangat besar juga masih ada di sana tanpa penambahan apapun. Hanya ya biasanya karena proses pemberian pakan yang saya lakukan ini terdiri dari 3 macam ya. Ada silase, ada kulit kacang hijau, dan ada konsentrat atau complete feed ya, kandang budi luhur. Jadi biasanya biar efektif, konsentratnya itu sudah saya masukin, teman-teman. Sudah saya campurkan bareng sama silasenya. Nah, jadi teman-teman, ini kebetulan ada silase yang saya buat terakhir ini hari Sabtu. Kemudian ini juga sudah bisa digunakan tanpa penambahan apapun. Nah, untuk yang di dalam drum kemarin saya memang taburkan sedikit konsentrat atau complete feed kandang budi luhur ya. Kita taburkan sedikit supaya nanti proses pemberian ke ternaknya hanya menggunakan sedikit sekali complete feed. Nah, teman-teman, jadi balik lagi, pakan yang saya gunakan untuk breeding di kandang budi luhur karena saya full breeding, bahkan penggemukan pun dari hasil anakan pakannya juga sama, teman-teman, tidak saya bedakan. Hasilnya juga cukup signifikan. Nanti kita lihat gambaran jantan yang dia sebagian besar berasal dari breeding kandang budi luhur, pertumbuhannya juga baik. Nah, teman-teman, biasanya saya proses mencampurnya, tapi sebelum mencampur ini ya, ini tadi sudah ditimbang ya. Ini complete feed kandang budi luhur. Nah, kita nanti juga coba bahas cara membuat konsentrat ya, yang dengan bahan yang sederhana biar teman-teman bisa praktek di rumah. Nah, ini ada kulit kacang hijau. Saya buka dulu, teman-teman. Ya, kita coba buat dicampur biar teman-teman bisa lihat. Nanti kita kasih penjelasan lagi. Oke, saya singkirin dulu. Oke. Biasanya saya tumpahkan, teman-teman. Nah, ini udah ada yang kemarin dia tercampur sedikit complete feed, tapi nggak banyak, bagian bawah semuanya hijauan.
Oke. Ya. Teman-teman. Oke, teman-teman. Lumayan capek. Jadi ini silasenya. Jadi ini ada pakcong, ada odot ya. Sebenarnya tanpa penambahan apapun insya Allah jadi ya. Kita udah banyak bahas ke teman-teman semua bahwa sebenarnya tanaman itu sudah ada sumber bakteri alaminya ya. Dan ketika ada kayak rumput ini kan kita udah bahas bahwa dia terdiri dari sumber karbohidrat struktural dan non struktural, dan di bagian batangnya itu teman-teman cicip juga manis ya. Karena dia manis, ada sumber makanannya, maka bakteri yang akan bekerja adalah bakteri asam laktat ya. Dan secara alamiah dia akan berproses dan ini harum ya. Juga harum. Memang harumnya tidak seharum tebon, teman-teman. Oke, ini silasenya. Ini saya kasih pagi kurang, teman-teman. Biasanya saya kasih sehari itu biasanya hampir 1,5 tong ya. Ini biasanya pagi kurang karena tempat pakan saya kecil. Nah, ini juga jadi harus digaris bawahi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penggunaan pakan buat breeding itu ya, pembuatan tempat pakan untuk breeding, teman-teman harus buat dia ukuran yang cukup besar gitu. Kenapa? Karena breeding kan biasanya kita memaksimalkan hijauan ya, kita memaksimalkan sumber serat yang banyak. Nah, tempat pakan yang kecil itu nanti kita ngasih makannya misalnya kita penuhin, dia biasanya tetap kurang gitu. Jadi kalau dia dalam tempat pakannya dibuat besar, misalnya pakai senggal valum ukuran 90 cm itu, hampir 1 meter itu, dia cukup besar sehingga satu kali kasih makan udah cukup. Nah, kalau di kandang budi luhur tempat makannya kecil, biasanya saya kasih 2 kali pagi ya. Bukan 2 kali karena makannya banyak, bukan, tapi karena memang kebutuhannya segitu tapi tempat makannya kecil. Nah, tapi kita juga tetap bersyukur ya. Ini juga kandang sewa. Alhamdulillah kita bisa beternak, nggak mikirin lagi buat kandang. Nah, ini silasenya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan, Mas, kenapa nggak dari awal konsentrat sama complete feed sama kulit kacang hijaunya dicampur di awal? Nah, sebenarnya ini tentang efisiensi ya. Efisiensi maksud saya adalah pakan kering saya nggak masukin drum gitu. Jadi kalau dalam pembuatan dalam jumlah yang banyak, pakan kering nggak saya masukin drum. Kenapa? Kalau saya masukin drum dengan jumlah drum yang terbatas ya, nanti volume dari pakannya semakin besar, teman-teman. Jadi kerjanya nanti kita butuh tenaga yang lebih ya. Kita butuh butuh tempat yang lebih, kita juga butuh tenaga yang lebih. Padahal pakan kering ini kita nggak usah dicampurin aja, dia udah aman gitu. Nah, ini kan tentang proses penyimpanan supaya rumputnya kemarin dipanen dalam jumlah banyak itu aman. Nah, kalau misalnya kulitnya difermentasikan memang bagus, ya memang bagus gitu. Tetapi tadi dasarnya adalah supaya lebih efisien aja, supaya lebih efisien. Baik tempat maupun waktu. Kalau misalnya ini ditambahin kulit, teman-teman nanti lihat saya numpahin kulit, dia jadi volumenya gede banget. Jadi drumnya, saya kan drum terbatas, tapi saya punya tempat plastik UV yang dia bisa nampung banyak. Nah, dengan jumlah drum yang terbatas, saya mau efektifkan itu buat nyimpen sumber serat yang basah ini. Gitu. Kita juga pernah bahas, kalau pakan basah, perlakukan basah. Kalau pakan kering, perlakukan kering. Ya, kalau misalnya teman-teman beli ampas tahu, karena dia basah ya simpen langsung di dalam drum gitu biar nggak busuk. Kalau teman-teman beli kangkung kering, ya dia kan tanpa difermentasi pun udah bagus gitu. Nah, teman-teman langsung kasih aja. Nah, itu masalah efisiensi tentang waktu dan tenaga ya, teman-teman. Nah, ini langsung biasanya teman-teman saya masukkan kulit. Kulit ini saya masukkan setengah karung. Nah, kalau saya nggak punya silase, kulit inilah yang saya manfaatin ya. Pas silase habis, kulit ini bisa jadi pengganti, teman-teman. Penggunaan kulit lebih banyak lagi tuh kalau misalnya silasenya nggak punya atau habis.
Oke, ini buat jatah nanti sore. Tapi kalau misalnya ini nanti ini nanti ada ternak yang kurang gitu ya, saya tambah lagi. Karena memang saya kalau buat ternak biasanya kan dia kebutuhannya misalnya dia 3 kilo, tapi dia hari itu lagi luar biasa semangatnya makan gitu. Ya nggak apa-apa, kita kasih. Karena memang konsep pakan di tempat saya ini memang saya waktuin buat ngasih pemberiannya itu ya 2 kali pagi sama sore. Tetapi kalau misalnya konsep dasarnya saya tidak terbatas teman-teman. Jadi pagi itu buat sampai sore, sore itu buat sampai pagi. Jadi di tempat pakan itu selalu ada. Nah kadang ada yang dia lebih rakus ya hari itu, atau dia kemudian pertumbuhannya semakin baik, dia makannya semakin banyak, ya kita tambahin. Gitu. Nah ini buat sore, simpan. Nah teman-teman, tadi yang saya bilang, kalau misalnya jumlah yang banyak ini kita masukin drum, kan tadinya dia buat kapasitas satu drum, jadi buat kapasitas 2 drum. Ini banyak musik pengiringnya ya. Situ ada yang lagi bersihin jalan ya, ternaknya juga. Jadi semoga teman-teman suaranya ini tidak terganggu ya. Nah ini teman-teman, tadi balik lagi, kalau saya simpen pakai penggunaan kulit, ini kulitnya sedikit masih ya. Kalau kita buat, saya kan buat banyak banget ini. Kalau misalnya kulitnya juga banyak, kemarin tenaganya cuma ngerjain 2 hari, bisa sampai 3-4 hari. Itu ya, paham, semoga bisa dipahami. Nah setelah ini teman-teman, ini ada complete fit, sama di bawahnya ini sebenarnya ada sisa rumput. Jadi saya nggak buang, sisa pemberian tadi sore ada sedikit ya, yang dia masih bagus. Kalau misalnya dia udah dicampur kotoran, biasanya saya buang. Ini juga saya campurin lagi, gitu. Ini saya cuma campurin sedikit. Nanti saya jelasin alasannya. Nah teman-teman, ini ya complete fit budi luhur ya, kemudian juga bisa disebut sebagai konsentrat karena memang bahan-bahannya memang ada sumber seratnya gitu ya. Tetapi memang sumber seratnya itu sebagai penyeimbang untuk penggemukan biasanya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang breeding, saya saranin ya, selain pakai hijauan, harus tetap dengan penambahan konsentrat ya. Ya konsentrat ini sebenarnya yang disebut konsentrat itu kan dasarnya itu adalah penguat. Istilah penguat ini adalah pakan penguat, pakan penunjang gitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak itu lagi dapat ASI ya, di usia 6 bulan kan dia udah boleh buat ditambah MPASI ya. Nah, MPASI ini adalah penguat ya, penguat nutrisi dari ASI kemudian ditambah dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, sama teman-teman. Untuk proses breeding ini kalau saya sarankan tetap ditambah penguat. Penguat itu sebenarnya nggak harus pakan jadi seperti ini. Teman-teman tambah jagung giling itu udah disebut sebagai penguat ya. Teman-teman tambah dengan SBM atau kedelai giling atau keleci itu juga sebagai penguat. Nah, ketika dia digabungkan antara sumber serat kemudian sumber protein dan sumber karbohidrat ini digabungkan ditambah dengan mineral, vitamin mineral, maka dia menjadi konsentrat yang kita kenal gitu ya. Tetapi dasar dari kata penguat itu, konsentrat itu adalah penguat, pakan penguat. Kalau kita pakai rumput, artinya kita menggunakan pakan sumber serat. Kita butuh tambahan karbohidrat, jagung tadi ya, atau bekatul atau dedak pada sapi biasanya digunain. Teman-teman juga butuh SBM ya, atau bungkil kedelai atau menir kedelai, atau teman-teman pakai juga keleci ya, kulit ari kedelai. Itu juga ketika digabungkan tadi dia bernama konsentrat. Nah, tapi tidak sampai di situ, harus ditambah juga dengan mineral teman-teman ya. Ternak itu butuh mineral memang nggak banyak, tetapi kalau dia nggak dikasih, apalagi untuk indukan-indukan yang dia bunting tua gitu ya, bahaya nanti ketika kehamilannya sudah mendekati kelahiran, karena janin semakin berat gitu ya. Sementara misalnya
support kalsium gitu ya, support mineralnya itu kurang, dia bisa deprok. Nah, jadi kebutuhan kecil ini kalau saya di kandang budi luhur itu sudah kita coba buat penuhin dari complete fit budi luhur, teman-teman. Ya, karena di situ ada vitamin, ada mineral di situ, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berikan ke ternak, kita udah anggap bahwa oke, kebutuhan dasar dia dalam satu hari tercukupi. Nah, teman-teman, kalau kulit kacang hijau ini selain palatabilitasnya luar biasa, kalau ternak udah kenal sama pakan ini, palatabilitasnya luar biasa, ya. Udah dia palatabilitasnya luar biasa, dia juga pembungkus buah ya, pembungkus biji kacang kedelai, kacang hijau. Artinya ya, ketika tanaman itu berbuah, nutrisi itu fokus kan di bagian ini gitu. Nah, kalau mengenai bedah kulit kacang hijau sudah ada di video sebelumnya. Saya sebut dia sebagai sumber serat berprotein. Nah, teman-teman, setelah saya gunakan komposisi dari 3 ini, saya ngelihat ternak saya baik, ya. Dia memang tidak secepat ternak-ternak penggemukan dengan pakan full complete fit, ya. Yang dia cepat signifikan. Kalau ini dia naik pelan memang, tapi dia bisa gemuk. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau lihat gimana ternak yang makan pakan ini, kita juga akan tayangin, tapi saya tutup dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau kulit kacang hijau ini saya udah nggak jual ya, teman-teman. Kalau nunggu panen lagi itu di bulan Agustus, September, Oktober di tahun ini ya. Makanya saya juga stok buat sampai ya minimal sampai Idul Adha lah, semoga cukup. Dan kalau complete fit ya kita juga produksi terus. Kalau silase nggak ada jagung ya kita pakai rumput. Ya, sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, kalau harganya ini berapa Mas pengeluaran per kilonya? Kalau dirupiahkan, ya ini mungkin maksimalnya tetap kalau breeding itu di Rp3.000 ya. Tapi kayaknya ini nggak sampai Rp3.000. Itu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.